Om Swastiastu. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam paparan suatu materi. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang cara termudah memiliki indera keenam. Mungkin para pemirsa yang sempat menengok atau menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat. Karena video ini merupakan cara sederhana untuk memiliki indera keenam. Nah, indera keenam ini mudah didapatkan dengan melakukan beberapa terapi atau tahapan ya. Karena tahapan-tahapan itu sangat berguna sekali ya untuk mengisi diri kita sendiri ya. Ini pun dilakukan kalau bisa setiap hari ya. Karena tujuannya adalah memohon bantuan pada beliau yang di atas. Karena tanpa beliau kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi semua kita awali dengan beberapa langkah-langkah yang harus diikuti ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika para pemirsa berhasil menindaklanjuti tahapan ini, saya ucapkan selamat memiliki indera keenam. Bagi yang belum, bisa dilatih kembali. Nah, ini tergantung ya. Tergantung pawetonan dan hari kelahiran ya. Biasanya kalau hari kelahiran Kamis ya. Kamis, Senin sama Sabtu ya. Hampir berpeluang memiliki indera keenam. Dan hari yang lainnya juga berpeluang, cuma butuh waktu lebih lama ya. Nah, waktu-waktu yang diperlukan sebenarnya didasari oleh keikhlasan melakukan tahapan ini. Nah, tanpa kita melakukan keikhlasan dalam mengikuti tahapan ini, tentunya tidak akan berhasil ya. Jadi ada dua prinsip ya di dalam cara memperoleh indera keenam, yaitu prinsip ikhlas kita ya. Ikhlas kita serahkan pada beliau yang di atas, Tuhan yang Maha Esa, Ide Sang Widi Wase, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yesus mungkin ya, Sang Buddha, akan memberikan jalan terang ya. Karena keikhlasan kita menyerahkan diri pada beliau untuk memperoleh tuntunan beliau yang di atas sehingga lebih cepat tercapai. Namun kalau tidak memiliki keyakinan dan keikhlasan menyerahkan diri pada beliau di atas sebagai guru yang paling tertinggi ya, karena kita juga melakukan ini tanpa guru sekali, tanpa guru yang nyata, namun kita berguru pada yang di atas, sehingga tentulah kita mohon petunjuk beliau di atas apapun yang terjadi karena kehendak beliau. Kita hanya berusaha menjalani ya. Kalau ketabahan dan keyakinan tentunya akan berdampak positif, artinya akan cepat memperoleh indera keenam. Nah, setelah memperoleh indera keenam, tentunya juga tidak lepas dari setiap hari kita melakukan meditasi ya. Meditasi ya, tetap melakukan langkah-langkah yang ada di sini ya. Kalau kita udah mulai indera keenam, terus kita lupa tahapan-tahapan ini ya, tentunya akan hilang secara perlahan-lahan juga indera keenam itu ya. Jadi untuk memiliki indera keenam dan menguatkan indera keenam kita pada diri sendiri, tentunya wajib untuk melakukan tahapan-tahapan seperti yang saya uraikan nanti ya. Nah, keyakinan dan keikhlasan tentulah berdampak positif bagi diri sendiri. Nah, dengan indera keenam ini yang kita miliki tentunya banyak batasan ya. Jadi ada batasan. Batasan ini jangan sewenang-wenang menggunakan indera keenam ini ya. Atau jangan menipu orang lain atau mengkomersialkan indera keenam untuk memperoleh
pendapatan yang serba mewah artinya ya. Jadi indera keenam yang diberikan oleh beliau yang di atas tentunya untuk membantu orang-orang yang kesulitan ya. Jadi butuh bantuan. Dan kita pun siap membantu dalam artian kita memiliki indera keenam, membantu teman adalah pahala untuk di akhirat ya nanti ya. Dan kita membantu bukan untuk memperoleh hasil atau pamrih ya. Tentunya keikhlasan. Nah, inilah yang dibutuhkan dalam memiliki indera keenam dan mempertahankan indera keenam pada diri sendiri ya. Nah, tentunya indera keenam ini merupakan sesuatu yang sulit diperoleh. Namun gampang diperoleh jika kita mau menekuni langkah-langkah ini dan berguru pada yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa ya. Jangan berguru pada manusia, karena belum tentu guru pada manusia kita akan cepat memperoleh. Namun keyakinan kita dan berserah diri pada Tuhan, lebih cepat kita memperoleh indera keenam. Kalau orang lain ya, mungkin yang namanya manusia mengajari kita indera keenam belum tentu berhasil ya. Kadang-kadang akan memperoleh hal-hal yang buruk ya. Jadi kita memperoleh berdasarkan keikhlasan pada berserah diri pada Tuhan dan keyakinan kita belajar dalam tahapan ini mungkin akan membawa berkah, barokah bagi kita untuk memiliki indera keenam dan mempertahankan indera keenam pada diri sendiri untuk membantu kepada orang yang membutuhkan tanpa pamrih ya. Jadi indera keenam ini sama dengan udah hampir kita mengetahui sesuatu masa lalu, masa yang akan datang dan masa yang sekarang akan terjadi ya. Nah, tentunya ini tidak digunakan sewenang-wenang atau semena-mena. Jadi indera keenam merupakan suatu mujizat ya, suatu mujizat dari beliau yang di atas yang berkenan memberikan kita indera keenam tersebut. Itu pun berdasarkan seleksi alam ya. Jadi kita diseleksi, mampukah kita bertahan dalam tahapan ini dan mampukah kita menjalani aturan-aturan yang ada, mampukah kita mensosialisasikan atau mendistribusikan pada orang lain untuk membantu teman. Dan tentunya ini adalah hal yang tersulit bagi kita ya. Yang namanya manusia semua diikat oleh 1.000 ya, dan pance gini, pance lobo ya, ada itu di agama Hindu. Jadi harus dikurangi ya, 1.000 pancema itu ya, pance momo ya, pance wajah momo dan lain sebagainya ya. Saya pun masih juga belajar ya. Saya memperoleh literatur ini ya, referensi ini dari Google juga. Namun saya ingin juga membagi pengetahuan ini pada pemirsa ya melalui video YouTube ya. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga indera keenam bisa kita lestarikan dalam diri dan pada yang lainnya ya. Itu mari kita lanjut ke materi. Nah, indera keenam ini merupakan kembali ke suatu mujizat dari yang di atas ya. Beliau memberikan kita berdasarkan kita mampu mengikuti seleksi alam ya. Mengenal indera keenam. Indera keenam pada hakikatnya adalah anugerah dari Sang Pencipta. Nah, mujizat dari Sang Pencipta yang diberikan kepada semua orang. Indera keenam dapat membantu kita untuk lebih memahami masalah yang sedang kita hadapi dan menentukan solusi terbaik dari setiap masalah tersebut.
Tetapi karena dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa menggunakan rasio, nalar, logika dalam menyelesaikan persoalan hidup, maka fungsi indera keenam ini makin lama makin redup, makin menghilang, dan tidak muncul selama-lamanya. Bahkan dapat hilang sama sekali. Berikut ini adalah ritual cara mengaktifkan kembali indera keenam yang kita miliki melalui teknik meditasi. Ya, kita akan belajar tentang meditasi ya. Jadi ada beberapa tahapan memperoleh indera keenam. Nah, ini sekarang tahapan yang pertama, yaitu duduklah di atas karpet atau tempat tidur dan disarankan untuk tidak bersandar saat menjalani tahapan latihan ini. Karena pada latihan ini kita mencoba membangkitkan energi yang berada di punggung. Jadi kuncinya badan kita tegap, jadi kita udah siap dengan punggung kita ya. Ya, jangan sampai bersandar. Berarti udah bersandar itu berarti sudah ogah-ogahan, artinya kurang, artinya ragu-ragu ya. Itu ragu-ragu. Kalau udah tegap itu berarti udah serius, disiplin ya dalam menjalankan tahap pertama ini ya. Nah, seperti ini ya. Tidak bersandar ya. Ini contoh, tapi kurang. Nah, ini harus matanya harus dimeremkan, ini masih nyelenging ya, matanya masih melotot ya. Ya. Sedangkan tahapan kedua, nah kita seleksi lagi apa saja tahapan keduanya. Nah, tahapan kedua dari memperoleh indera keenam tentunya dengan pejamkan kedua mata dan kondisikan tubuh dalam posisi rileks. Nah, tidak tegang ya. Artinya posisinya bagus, tidak tegang ya, bukan apa itu kaku ya. Jadi buanglah segala beban yang ada dalam pikiran. Jadi jangan memikirkan apa-apa ya. Jadi kita kosong. Itu pikiran kita tertuju pada beliau yang di atas dan matikan segala rasa pada panca inderanya. Jadi kita tutup dulu indera pendengaran, indera mata, indera perasa, indera pengecap, dan indera pikiran ya. Jadi kita fokuskan pada beliau yang di atas. Ya, tentunya ini sangat sulit bagi kita yang pemula ya. Namun kalau udah dilatih selama ya kurang lebih 6 bulan ke depan itu mungkin sudah ada peningkatan sedikitnya ya. Kalau baru-baru mungkin masih susah ya. Tapi kalau kita coba secara perlahan mungkin ada peluang untuk memperoleh ya, membangkitkan kembali indera keenam yang kita miliki. Cuma kita membangkitkan, kita udah ada gininya, ada modal, ada dasarnya kita indera keenam, tapi kita belum bangkit ya, karena masih kita dikuasai oleh zat ribu kita ya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi matanya merem ya. Tangan menengadah dengan apa tuh, jempol tangan dengan telunjuk menyatu ya. Nah, kita resapi dari Tuhan ya. Kita fokus pikiran, semua indera kita fokus pada Tuhan. Jangan kemana-mana ya. Ini pun bisa kita fokuskan dengan musik ya, musik yang halus ya. Namun kita fokus pada Tuhan ya. Nah, tahapan yang ketiga ya. Jadi visualisasikan sebekar sinar kekuning-kuningan memancar dari dalam jantung ya. Jadi kita rasakan ya, namanya visualisasi, rasakan ada seberkas sinar putih kekuning-kuningan muncul dari jantung ya. Jadi rasakan gimana sinar itu keluar dari jantung kita ya. Seberkas sinar putih kekuningan. Semakin lama seberkas sinar itu semakin membesar, semakin terang. Rasakan bahwa sinar itu membawa ketenangan dan kedamaian. Hingga sinar itu semakin terang dan membesar seakan-akan menyelimuti tubuh. Pertahankan posisi visual ini ya. Pertahankan visual ini beberapa saat ya. Rasakan ya. Nah, seperti gambar ya. Sinar putih kuning-kuningan ya. Rasakan akan menyelimuti seluruh tubuh. Kemudian tahapan keempat itu dalam kondisi masih mempertahankan visualisasi di atas, divisualkan ke atas kepala. Nah, sekarang kita fokuskan kepada kepala ya. Jadi rasakan di kepala muncul secara perlahan sebuah awan putih
visualkan gumpalan awan putih itu masuk sedikit demi sedikit melalui bun-bun menuju ke jantung dan dapat memperagakan posisi visualisasi di atas ya. Jadi rasakan ada awan putih masuk melalui bun-bun ya ke jantung. Nah, ini ya. Ini contohnya ya, awan putih menuju ke jantung ya. Pelan-pelan rasakan ya. Ini namanya dengan divisualisasikan ya. Kemudian tahap ke-5 yaitu dengan tetap perangkat posisi visualisasi di atas, visualkan seberkas sinar berwarna hijauan yang memancar terang di depan Anda. Bayangkan sinar itu masuk ke kepala melalui titik di antara kedua mata. Bersama dengan itu, gambarkan ada sinar kemerahan keluar dari kepala. Lakukan seoptimal mungkin latihan ini. Nah, jadi ada seberkas sinar hijau yang masuk melalui mata, kemudian ada sinar merah keluar dari kepala. Ini sinar merah ini adalah mengeluarkan segala satripu ya, segala sesuatu yang termasuk suatu keinginan yang berlebihan itu. Dan jadi keluar gini sinar merah itu berarti mengeluarkan segala kotoran yang ada dalam tubuh kita, yaitu kotoran secara niskala, kotoran yang tidak terlihat seperti pikiran yang bingung, kemudian ada keinginan untuk melakukan suatu hal yang negatif, nah, itu dikeluarkan ya dengan wujud sinar merah. Nah, masuk sinar biru, keluar sinar merah, sehingga kita optimal dalam latihan ini. Kita merasa tenang ya, damai ya. Seperti warna hijau melambangkan seperti wayang gadang ya, wayang hijau itu namanya kresna ya, kasih sayang muncul itu ya. Nah, seperti Nyai Roro Kidul ya, warna hijau dia bajunya melambangkan kasih sayang ya. Cinta kasih sayang ya. Nah, seperti ini ya. Nanti akan seperti ini yang muncul ya. Jadi masuk sinar putih dari tangan, sinar kuning dari ini, kemudian di kepala ya. Ini yang munculnya meditasi ya. Nah, kemudian dari langkah ke-6 dengan masih mempertahankan semua visualisasi di atas, bayangkan ada sinar berwarna jingga terpancar dan terang dari punggung menyelimuti seluruh area punggung ya. Ini contohnya. Ini ada sinar ungu ya, yang tadi sinar ya berwarna jingga terpancar dari punggung menyelimuti seluruh area punggung ya. Ini contohnya ya. Ini sinar jingga kebimbingan ya. Menyelimuti ya. Ya. Kemudian nah ini tahapan terakhir, gabungkan visualisasi berbagai sinar tersebut. Pertahankan kondisi visualisasi ini hingga 30 menit. Lakukan latihan macam ini setidaknya 3 kali dalam seminggu. Nah, ini wajib ya, 3 kali dalam seminggu untuk melakukan tahapan ini ya. Kalau bisa setiap hari, kalau memang tidak memungkinkan, nah ya 3 kali dalam seminggu. Ini wajib sekali ini ya, untuk lebih cepat memperoleh indera keenam ya. Jadi juga butuh waktu. Kalau memang dia potonannya cocok untuk belajar kebatinan atau ilmu gaib, lebih cepat dia akan menguasai indera keenam ya. Kalau yang belum, dia cocok dengan pewotanan atau hari lahirnya, itu akan dapat diperoleh cuma waktunya lebih lama ya. Mungkin setahun, 2 tahun, sampai mungkin ada yang sampai 10 tahun baru dia memperoleh indera keenam ya. Kalau memang ditekuni sungguh-sungguh ya. Jadi ada suatu prinsip dalam memperoleh indera keenam, yaitu 1, kita yakin akan memperoleh. 2, kita ikhlas menyerahkan diri pada beliau agar beliau yang membimbing di atas, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, Yesus Kristus maupun Sang Buddha. Namo Buddhaya ya. Jadi itu langkah-langkah dalam kita memperoleh indera keenam. Nah, ini contoh ya. Kalau kita udah sering melakukan kegiatan ini, mungkin kita akan merasakan seperti ini ya. Ya. Nah, ada sinar ungu, sinar hijau ya. Ya, ini termasuk langkah-langkah meditasi ya. Maka meditasi untuk melalui indera keenam. Indera keenam ini adalah bagian dari kundalini ya. Ya, ini ya. Ini contoh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berhasil diperoleh indera keenamnya setengkara. Saya harapkan semua materi yang saya uraikan dalam video YouTube saya sangat berguna dan membantu bagi yang
memerlukan bantuan ini ya. Artinya yang merasa sakit juga bisa melatih diri agar memperoleh kesehatan yang optimal ya. Jadi dengan melakukan tahapan indera keenam ini mudah-mudahan bisa membantu bagi yang sakit agar cepat sembuh, bagi yang sudah sehat akan bisa memperankan jati dirinya menuju kebaikan sebagai tabungan bekal di akhirat ya. Semua materi ini agak ada gunanya, cuma jangan disalahgunakan. Jadi semua ilmu ya, semua ilmu pengetahuan, semua apa yang kita pelajari berguna, jangan disalahgunakan. Karena banyak ya pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh kita salah gunakan ya. Nah, seperti contoh orang yang pintar membuat kunci, dia membuat kunci untuk mencuri. Nah, ini ya. Jadi pengetahuan membuat kunci digunakan untuk mencuri, itu salah ya. Jadi pengetahuan membuat kunci atau membuat kunci itu bisa dimanfaatkan jika orang yang lain yang kehilangan kunci untuk membuka berkasnya, barangnya atau lemarinya agar bisa membantu orang itu membukakan lemari untuk dirinya yang memiliki lemari, bukan orang lain ya. Itu sama juga gini ya, orang yang pintar membuat bom atom itu tidak mau dia menggunakan untuk menghancurkan dunia, tapi untuk tenaga listrik. Jadi semua pengetahuan ada gunanya ya, sangat berguna dan ada gunanya, tapi jangan disalahgunakan karena pengetahuan yang berguna disalahgunakan akan menghancurkan alam semesta ya. Itu dah seperti contoh bom nuklir ya, diciptakan oleh Albert Einstein, itu digunakan untuk menghancurkan dunia itu sehingga terjadi perang dunia ya, perang dunia kedua. Itu suatu contoh ilmu pengetahuan sangat berguna, tapi jangan disalahgunakan. Gunakanlah sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu ya. Jadi saya harap materi ini sangat berguna bagi kita ya. Karena dengan Bapak dan Ibu yang menonton video ini merupakan pahala bagi saya untuk menambah subscribe maupun like maupun jam tayang. Samping itu juga menambah tabungan saya di akhirat. Saya sebagai guru membeberkan pengetahuan sangatlah penting ya. Jadi pengetahuan ini perlu disebarkan untuk kesejahteraan kita bersama dan jangan disalahgunakan gitu ya. Itu kita lanjut. Nah, ini contoh lagi ya. Nah, sinar ungu membungkus tubuh kita. Nah, sinar ungu ini merupakan suatu mujizat ya, keajaiban Tuhan, suatu tameng atau perisai untuk melindungi kita dari gangguan yang tidak diinginkan ya. Jadi ini berfungsi sekali ya. Jadi pengetahuan ini akan berguna untuk diri sendiri dan bagi penonton ya, bagi yang mau melakukan ya, akan berguna. Ini akan terselubung dia dengan aura ungu ya, sehingga apapun yang mengganggu kita akan mental ya, tidak akan bisa masuk karena kita udah punya perisai pelindung berupa sinar ungu itu ya. Itu sinar ini semua keajaiban atau mukjizatan dari Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Allah SWT, Yesus Kristus maupun Sang Buddha ya. Jadi semua adalah Tuhan yang membuat, bukan kita. Kita hanya melakukan, memproses. Jadi kita melakukan dan memproses. Sama dengan kita diberikan alam semesta, hutan, lautan, tanah. Jadi untuk kita memperoleh kesejahteraan, kita yang mengolah, seperti tanah diolah, ditanami untuk memperoleh makanan itu ya. Kemudian laut diolah untuk memperoleh ikan, hutan diperoleh untuk memperoleh kayu, udara bersih itu ya. Semua adalah ciptaan Tuhan. Kita yang hanya memproses, memperoleh dan menikmati. Tapi jangan menyalahgunakan pengetahuan ini ya. Jadi saya harap, saya pesankan pengetahuan yang saya beberkan merupakan pengetahuan yang alami ya. Alami kita peroleh tanpa guru. Kita hanya berguru pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita rajin melakukan latihan ini, tentunya cepat kita peroleh. Kalau kita malas melakukan latihan ini, tentunya kita akan
lama memperoleh indera keenam ini ya. Semua yang saya paparkan merupakan alami, bukan buatan. Dan untuk itu saya wajib memberikan pesan pengetahuan. Semua pengetahuan sangat berguna. Pengetahuan dan semua ilmu pengetahuan sangat berguna, tapi jangan disalahgunakan. Jadi pengetahuan yang berguna gunakanlah sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang disepakati ya. Itu merupakan pesan dari saya. Untuk selanjutnya saya mohon diri dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.